Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam pendampingan iman anak bersama keluarga. Hari ini kita mau belajar tentang gandum dan lalang. Hari ini kita belajar tentang gandum dan lalang. Aktivitas hari ini membuat ini yang gandum, ini yang lalang. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Apa kabar anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Masih tetap semangat kan? Oh iya, masih ingat gak ya lagu ini? Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu,
aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, sudah mendengarkan cerita hari ini? Kalau kemarin bercerita tentang perumpamaan tentang seorang penabur, hari ini bercerita tentang perumpamaan tentang gandum dan lalang. Ada hubungannya juga ya, masih tentang menaburkan benih biji. Nah, kali ini yang ditanam adalah benih biji gandum di tanah yang subur oleh pemilik ladang. Lalu tiba-tiba tengah malam datanglah seorang penyusup yang menaburkan benih lalang. Nah, ini lalangnya tumbuh. Nah, bersamaan dengan tumbuhnya gandum. Lalu sama pemilik, sama yang suka mengurusi kebun itu bilang kepada pemilik kebun, kenapa kok yang ditanam gandum tumbuhnya ikut lalang? Lalu pemilik kebun mengatakan, karena ada penyusup yang kalau malam itu menaburkan benih biji di ladang kita sehingga tumbuhnya lalang. Nah, gandum bisa diumpamakan hal-hal yang baik dalam diri kita. Jika hati kita penuh kebaikan, tumbuhlah ibaratnya sebuah gandum. Nah, lalu kalau kebiasaan buruk itu, misalnya yang dulu rajin berdoa sekarang menjadi malas berdoa, itu seumpama kemalasan itu ibaratnya seperti ini. Nah, lalang. Kalau kita tidak tekun berdoa, lalu akan tiba-tiba nanti akan ada godaan. Nggak usah berdoa, lebih baik main game, lebih baik mainan HP. Nah, mulailah tumbuh lalang. Nah, jadi adik-adik jangan sampai ya keburukan itu malah lebih banyak daripada kebaikan. Ingat gandum. Jadi hati kita itu seperti ibaratnya sebuah ladang yang tumbuh gandum. Gandum adalah kebaikan. Dan terkadang kalau kita lemah, kita terjatuh dalam godaan, timbullah sebuah lalang. Jangan sampai lalang itu menutupi gandum. Nah, usahakan gandum tetap tumbuh subur di hati kita. Melakukan perbuatan-perbuatan baik tidak boleh tidak boleh hanya setengah-setengah. Hari ini aku mau berbuat baik, besok enggak. Jadi jangan sampai lalang ini mengalahkan gandum. Hati kita seperti ladang ya. Terkadang kita taburkan benih biji firman Tuhan, kebaikan Tuhan, ibarat sebuah gandum. Nah, nasihat orang tua sebuah gandum. Setan-setan itu ibarat sebuah lalang. Nah, siapa yang tidak ingin jatuh dalam godaan setan? Nah, kita harus menjadi tanaman gandum yang tumbuh subur dimanapun kita berada. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita harus selalu berbuat baik. Nah, jika kita rajin berbuat baik, banyak kebaikan, nah tentu gandumnya semakin tumbuh banyak ya. Syukur-syukur bisa berbuah banyak. Nah, jangan sampai yang tumbuh banyak ini lalang. Kalau di akhir firman tadi, Tuhan akan mengumpulkan gandum, mengumpulkan lalang. Nah, lalang ini yang akan diikat jadi bakal. Nah, kita semua tentu nggak ingin ya. Justru keburukannya lebih banyak ya. Karena keburukan nanti akan dikumpulkan jadi satu dan dibakar. Nah, lebih baik banyaklah kebaikan. Kita tampilkan hati kita tumbuhkan kebaikan seperti benih gandum. Selamat menaburkan kebaikan teman-teman di dalam lingkungan keluarga kita, sama kita ya. Jangan lelah untuk menjadi benih gandum yang tumbuh subur. Jangan sampai ini yang malah tumbuh subur. Kita enyahkan semak-semak ilalang ini yang mengganggu kebaikan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka percayalah kita nanti akan terus bertumbuh dan berbuah seperti gandum ini. Nah, kita mau buat aktivitas.
ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta,